Hai, selamat malam Smart Listener. Selamat bergabung bersama saya Rosiana Silalahi dalam Smart Evening with Rosie di Smart FM 95,9. Saya ingin menyapa seluruh pendengar Smart FM yang ada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya. Nah, satu kota tempat saya menghabiskan masa kecil yaitu Palembang, dan kota di mana orang tua saya berasal, Medan. Horas untuk seluruh Indonesia. Saya juga ingin menyapa Anda semua yang secara khusus berada atau datang ke Marley Cafe di Gedung Energi, kawasan SCBD. Terima kasih Anda sudah berada di sini. Smart FM buat Anda yang sedang mendengarkan acara ini atau yang ingin mendengarkan secara langsung, ada live streamingnya, yaitu di radiosmartfm.com, Nux Radio, Indovision Channel 507. Atau untuk Anda yang kurang puas hanya mendengarkan audio live streamingnya, silakan video live streamingnya bisa Anda klik di www.jackcity.com. Dan bagi Anda semua pendengar Smart FM, Anda juga bisa follow Twitter saya Rosie Silalahi jika ada yang ingin Anda tanyakan bersama tamu istimewa saya malam hari ini. Ini adalah siaran perdana saya di Smart FM. Orang bilang memang di mana dia berasal dia akan kembali ke situ. Saya berasal dari komunitas radio. Kira-kira saya 18 tahun yang lalu saya memulai karir saya menjadi seorang penyiar radio. Jadi setelah kemudian 18 tahun berlalu saya kembali bersiaran di radio, dan pilihan radio saya adalah Smart FM yang bersiaran secara nasional di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan gak lupa gaya penyiar radio ya, mudah-mudahan. Kalau siaran perdana harusnya memang orangnya istimewa ya. Memang sengaja saya pilih seorang yang sangat istimewa menjadi tamu saya malam hari ini. Kenapa istimewa? Tidak saja secara pribadi ia adalah seorang yang saya bisa bilang low profile, tapi high achiever. Pendidikannya ia raih yang disebut di tempat yang selalu kita kenal di film yang disebut dengan Top Gun. Jadi semua yang kita lihat di Top Gun itu juga ia dapatkan menimba keilmuannya. Tetapi kalau Top Gun kan untuk Navy-nya, Angkatan Laut, tapi kalau beliau untuk Angkatan Udara. Satu hal yang tidak ia dapat di Top Gun yaitu pelatih perempuan yang curly, keriting, cantik. Itulah kerugiannya ketika ia bersekolah di Top Gun. Nyesel deh. Anyway, keritingnya ada ya, Pak. Pak, Bapak, Ibu dengar loh siaran ini, Pak. Ibu dengar. Nah, high achiever, sepanjang karirnya ia selalu menempati peringkat atas. Pada saat ia berada di Angkatan Udara, ia menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Dan ia juga menjadi orang nomor 1 di Tentara Nasional Indonesia. Mengapa ia menjadi spesial? Karena seperti yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Pak SBY, tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang juga akan begitu rentan dengan keamanan. Soal politik, soal hukum, dan soal keamanan berada di bawah otoritasnya. Smart Listener dan Anda yang telah bergabung bersama saya di Smart FM dan Marley Cafe, inilah the one and only Marskal Purnawirawan Djoko Suyanto. Hai Pak Djoko. Selamat malam Rosie. Selamat malam Pak Djoko. Sahabat lama saya ini. Jadi Pak Djoko ini kalau saya lihat, Pak, saya protes lihat Bapak. Kita makin lama makin tua. Pak Djoko kenapa makin muda? Enggak, ini agak curang nih. Enggak, karena pergaulannya dengan teman-teman yang ada di studio ini. Sama Rosie juga. Heran saya, yang lain kayaknya upaya banget terlihat muda. Pak Djoko biasanya orang yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2 tuh banyak kelihatan ruwet wajahnya. Kenapa Pak Djoko makin muda? Iya, saya nggak boleh kelihatan ruwet. Supaya masyarakat Indonesia tentram gitu. Jangan ikut-ikut ruwet lah. Jangan ikut-ikut ruwet. Walaupun ikut ruwet biar kita yang mikirin. Tapi jangan sampai rakyatnya ikut ruwet. Ya. Jadi pemimpinnya yang mikirin rakyatnya. Pemimpin yang harus mikirin rakyatnya. Pak Djoko, sebenarnya ada satu
apa ya, kalau pers bilang pack-nya atau angle-nya yang harus ditayangkan pada Bapak, yaitu soal Impres nomor 2 tahun 2013. Ya. Tapi sebelum itu, hari ini Pak Joko cukup dibicarakan di sosial media menyangkut pernyataan Bapak soal narkoba. Salah satu headlines-nya ada di Harian Kompas. Judulnya adalah Narkoba Hancurkan Bangsa Ini. Tapi kemudian ada penggalan pernyataan Pak Joko yang mengatakan ini bukan ancaman. Ini cukup mengundang kontroversi, polemik. Ada yang ingin Bapak klarifikasi soal ini? Inikah sesungguhnya pernyataan Bapak yang orisinal? Tidak, ya. Jadi sesuatu yang terpenggal itu pasti ada yang kurang. Karena penggalan-penggalan itu tidak menjadi suatu bingkai puzzle yang jadi satu. Ya. Jadi kalau puzzle itu diambil satu dua saja, tidak mewujudkan seluruh picture dari wawancara saya. Itu yang pertama. Jadi konteksnya adalah pada saat itu saya ditanya wartawan tentang bagaimana tanggapan Bapak tentang artis yang terkena narkoba, yang kemudian menjadi headline 3-4 hari selama ini, yang selalu headline-nya itu saja, media elektronik, media cetak, dan sebagainya. Jawaban saya adalah bahwa media massa jangan hanya terpaku dalam urusan melihat artis yang tersangkut perkara narkoba ini saja. So, headline itu semua 3-4 hari yang diulas cuma itu aja. Padahal dalam konteks wawancara itu adalah banyak peristiwa-peristiwa penting lain, kejadian-kejadian lain, dan juga program-program lain yang jauh lebih penting dari apa yang selalu berkutat tentang artis yang mengkonsumsi narkoba, yang 3-4 sampai sekarang pun masih belum selesai. Jadi harus konteks dalam itu. Oleh karena itu, di dalam bukan ancaman itu adalah bukan kata-kata saya. Jadi dengan dinamika seperti itu saya sampaikan bahwa jangan lalu media hanya fokus terhadap permasalahan itu saja. Dan media juga harus menjadi salah satu agen untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba itu. Itu salah satu juga di dalam topik wawancara itu, jawaban itu. Dan kemudian bukan berarti kalau lalu beredar pemberitaan yang seperti ini besok, saya bilang besok itu hari ini berarti kan, besok itu negara kita akan runtuh. Itulah yang kemudian disimpulkan sendiri oleh redaksi menjadi seolah-olah bukan ancaman. Kalimat bukan ancaman, itu bukan kalimat saya. Dan itu saya sudah menulis surat klarifikasi sekarang, hak jawab saya. Saya minta dimuat besok. Itu adalah satu hal yang biasa lah bagi saya untuk menyampaikan penjelasan kepada publik. Yang kedua, Rosi, jadi antara judul ini dengan kalimat saya di alinea ketiga itu berlawanan. Kalau bukan ancaman, saya kan tidak mungkin mengacapkan bahwa kondisi itu dapat memicu para pengguna melakukan tindak kejahatan, dan hal itu berarti ancaman bagi keberadaan generasi muda. Jadi kan berbeda antara kalimat yang dibuat oleh Dewan Redaksi, karena wartawannya saya telepon, saya tidak membuat kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu disusun oleh redaksi. Jadi, oleh karena itulah pertentangan dengan alinea yang ketiga. Dan ada lanjutannya di alinea ketiga itu adalah bahwa para pemuda itu adalah calon-calon pemimpin masa depan. Sehingga kalau mereka terpengaruh oleh zat aditif narkoba itu, dia akan bisa berbuat kriminal, berbuat kejahatan. Dan itu saya baca juga di lanjutan kalimat, itulah ancaman untuk generasi muda yang notabene calon-calon pemimpin yang akan datang. Jadi konteksnya itu. Ya, kalau dipenggal memang jadi lain. Contohnya puzzle itu jadi tidak utuh. Betul. Picture-nya nggak lengkap. Jadi Pak Joko, saya sih sebenarnya hanya ingin Bapak mengklarifikasi ini. Saya ingin rekonfirmasi lagi bahwa tidak ada sedikit pun niat Bapak untuk mengatakan bahwa bahaya narkoba ini bukan ancaman untuk bangsa Indonesia. Nah, bukan seperti itu. Ya, dari narkoba tetap ada ancaman. Karena disebutkan bahwa ancaman bagi generasi muda, maupun ya luas juga kalau tadi karena yang disebutkan tadi itu adalah bagaimana pemuda kita ke depan. Dan di situ juga dalam wawancara itu saya sampaikan bahwa mari kita bantu BNN. Mari kita bantu BNN di dalam memberantas peredaran narkoba itu.
Bahkan saya sampaikan di dalam wawancara itu juga, teman kita Henry Yoso dengan granatnya, LSM-LSM lain, para penggiat anti narkoba, mari bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba. Jadi itu kalau itu tidak diikut, ya jadi berubah meaningnya di keseluruhan konteksnya. Oke, terima kasih Pak Joko untuk klarifikasi ini. Saya ingin bertanya pada tema utama mengapa saya mengundang Pak Joko, yaitu tema besar kita adalah demokrasi dan keamanan. Kita sudah berada dalam sistem yang kita pilih bersama, yaitu demokrasi. Kita meninggalkan sistem otoritarianisme 12 tahun silam, ya, dan kita memilih jalur demokrasi ini. Kalau dulu demokrasi dan keamanan itu saling meniadakan. Kita aman tapi kemudian kita dibungkam. Sekarang kita berada dalam sistem demokratis tapi kemudian kita merasa tidak aman. Pak Joko, kemudian 2 hari yang lalu Presiden mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2013 penanganan gangguan keamanan. Ya. Pak Joko, apakah ini super semar gaya demokrasi? Enggak lah. Demokrasi version. Sekarang kan Januari, jadi bukan super semar, super Januari. Jadi nggak ada, tidak ada super semar, tidak ada super Januari. Tapi sebenarnya kalau mengikuti penjelasan saya kemarin sore atau hari Senin sore, jadi ada background, ada latar belakang. Kenapa akhirnya Bapak Presiden untuk membuat suatu instruksi kepada jajaran pemerintah, ya, karena ini jajaran pemerintah. Yang pertama adalah latar belakangnya. Di tahun 2012 itu eskalasi gangguan keamanan yang diakibatkan dari konflik-konflik sosial dan terorisme itu meningkat. Itu kita dapat data itu karena di kantor saya kan banyak data itu ya untuk compile seluruh kejadian di Indonesia. Yang kedua, banyak kejadian kekerasan akibat konflik itu yang tidak tuntas penyelesaiannya. Jadi begitu polisi selesai, yang harusnya ditugaskan kepada kementerian dan lembaga yang lain untuk memfollow api penghentian tindak kekerasan tadi itu tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, mencegah keberlarutan dari konflik-konflik jalan terus gitu. Dan yang keempat, persepsi publik seolah-olah ada pembiaran. Kan tidak mungkin ada pembiaran dari aparat, dari pemerintah. Kalau dibiarkan dari sekarang sampai sekarang mungkin masih jalan itu kekerasan-kekerasan. Nah, dengan latar belakang itulah maka kita evaluasi di kementerian saya dengan jajaran Kementerian Polhukam. Ada beberapa hal. Pertama adalah keterpaduan untuk bersama-sama menangani dampak kekerasan akibat konflik itu belum padu benar. Aparat pemerintah daerah, aparat kementerian, aparat kepolisian, kemudian teman-teman non pemerintah, ya, LSM, lembaga-lembaga sosial yang lain. Nah, inilah yang salah satu poin kenapa akhirnya keluarlah Impres ini. Impres ini kan terpaduan, yang pertama. Yang kedua. Sebentar Pak, sebelum Bapak lanjutkan ke situ. Karena pada tanggal 7 Januari di Istana Bogor, Presiden mengatakan, saya menggarisbawahi tidak boleh ada yang ragu-ragu dalam menegakkan dan memelihara keamanan sampai tingkat yang paling depan. Pertanyaannya adalah, siapakah si peragu itu? Jangan dijawab dulu Pak, Anda masih bersama Menko Polhukam Joko Suyanto di Smart FM. Anda masih bersama saya Rusi di 95,9. Selamat malam juga bagi Anda yang senantiasa tune in atau baru bergabung di Smart FM. Anda yang berada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Medan. Saya bersiaran bersama Menko Polhukam dari Marley Cafe, Gedung Energi, kawasan SCBD. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara live streaming, Anda bisa klik di radiosmartfm.com, Nux Radio, Indovision channel 507, atau video live streaming eksklusif hanya di jackcity.com. Oke Pak, tadi pertanyaan saya adalah keraguan. Sebenarnya begini, bukan ragu-ragu dalam bertindak. Akan tetapi, pertama kita urut saja dari kewenangan yang dimiliki atas dasar undang-undang. Undang-undang nomor 7 PKS, Undang-undang
nomor 32 tentang PKS. Sorry, PKS itu adalah penanganan konflik sosial. Oke. Bukan partai ya. Penanganan konflik sosial. Jadi dari amanah undang-undang itu kepala daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban memelihara keamanan dan ketertiban di daerahnya sesuai dengan kapasitasnya beliau ya. Nah, di sini yang selalu muncul di TV, yang selalu muncul di media massa, kalau ada kerusuhan-kerusuhan seperti itu, yang selalu tampil itu adalah siapa? Polisi. Polisi, Komandan Kodim, Pangdam, Kapolda. Padahal dari undang-undang itu harusnya yang lebih paham, yang menjadi bapaknya daerah itu ya kepala daerah. Sorry Pak, bukankah pengamanan atau keamanan itu memang garda terdepannya adalah polisi? Iya, tapi kan ada root cause-nya, ada penyebabnya. Konflik itu pasti ada penyebab. Tanpa ada sebab tidak mungkin ada konflik. Dan pada konflik tidak mungkin ada tindak-tindak kekerasan. Yang ditangani kepolisian itu adalah bagaimana menghentikan tindak-tindak kekerasan akibat konflik. Ya. Tapi pencegahan dininya mestinya aparat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kalau menyangkut sengketa aliran kepercayaan dan sebagainya. Jadi semua ikut di situ. Kalau sudah pada tahap penghentian tindak kekerasan, ya memang aparat kepolisian tindakan hukum. Itu, tapi kan yang lebih bagus jangan sampai itu dulu kejadian. Keraguan-raguan ini apa? Pertama itu, yang kedua, aparat di daerah, tentara misalnya, untuk ikut bersama-sama membantu kepolisian, kemudian juga teman-teman yang membantu kepolisian di dalam upaya meredam kerusakan, meredam kerusuhan dan sebagainya itu, kalau tentara itu ikut bersama seolah-olah dianggap melanggar undang-undang TNI. Padahal di undang-undang TNI itu ada pasal juga yang boleh dia membantu aparat kepolisian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi Pak Joko, maaf, saya lebih ke arah bagaimana keterpaduan itu yang diinginkan. Oke, Pak Joko, tapi mudahnya gini ya Pak ya, mudahnya adalah bahwa sekarang kita menikmati era demokrasi, kita menikmati kebebasan berbicara, dan kita melibatkan banyak partisipasi publik. Tapi di sisi lain memang kita tidak merasa aman, bahwa demokrasi yang kita inginkan bersama itu justru melahirkan ketidakamanan. Pertanyaan besarnya sebenarnya dari lahirnya Inpres ini, apa yang membedakan penanganan keamanan kemarin dengan setelah Inpres? Inpres ya. Jadi belum selesai tadi itu tentang Inpres benar ya. Jadi yang pertama ada keterpaduan antara aparat pemerintah daerah, aparat keamanan, Polri, kemudian kepolisian, juga aparat-aparat yang lain, kan Satpol PP juga bisa ikut di situ kalau untuk meredam kerusuhan gitu ya. Kemudian juga keterpaduan dengan elemen-elemen yang lain, yang non-government, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama. Keterpaduan itu yang belum utuh di daerah, sehingga penanganannya parsial. Pokoknya kalau ada tindak kekerasan yang salah polisi aja gitu. Ya. Kemudian yang kedua, mencegah berlarut, kan sering berlarut itu. Yang harusnya hari selesai, tapi karena kita tidak aware bahwa ada residu dendam, ada residu permasalahan yang belum terselesaikan, itu berlarut. Nah ini nggak boleh berlarut. Oleh karena itu, setelah ada penindakan oleh kepolisian, dihentikan tindak kekerasannya, kerusuhannya, what next? Apa yang harus dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang lain untuk supaya tidak berlarut? Jadi mencegah keberlarutan, keterpaduan. Yang ketiga adalah bagaimana sinergi antara aparat-aparat penginderaan dininya, intelijen. Ya, bagaimana komunitas intelijen daerah itu bersatu di dalam mengamati setiap dinamika yang ada di daerah. Jadi itu 3 poin itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana menyatukan langkah, menyatukan sama-sama kita kerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kita keluar dari undang-undang yang Inpres ini nanti siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengendalian keamanan atau keterpaduan keamanan nantinya? Ya, ada tingkat pusat, ada tingkat daerah. Kalau tingkat pusat saya yang saya tanggung jawab untuk menjadi ketua tim terpadu. Yang nanti pasti di dalam tim terpadu itu terdiri dari pasti sesuai dengan
keinginan yang menjadi sumber-sumber konflik penyebabnya. Bisa Panglima Menteri Dalam Negeri karena dia ada jalur komando dan jalur koordinasi ke pemerintah daerah. Kemudian ada Panglima TNI, ada Kapolri di situ sebagai wakil saya, dan ada pejabat-pejabat eselon 1 di kementerian terkait. Urusan perumahan, kalau misalnya ada dalam kerusuhan ada rumah-rumah terbakar, berarti ada Kementerian Perumahan intervensi, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, ada dalam tim terpadu pusat. Di samping itu juga ada tim terpadu daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Dia mengkoordinir seluruh gerakan tadi itu, bagaimana mengatasi konflik, penyebabnya, kemudian kalau tindak kekerasan jelas kan oleh aparat penegak hukum. Tapi dari root cause-nya, dari penyebabnya, pencegahannya sampai dengan rehabilitasi dan sebagainya. Pak Joko, sederhananya kan sebenarnya begini Pak, peta konflik atau sumber konflik di tanah air itu kalau kita runutkan gitu. Kalau dibilang politik, buah dari demokrasi ini adalah otonomi daerah. Apa sih persoalan serius tentang otonomi daerah? Satu, pilkada. Kita adalah negara di mana paling sering pilkada. 574 jadi 573 setelah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pilih langsung. Artinya setiap 3 hari sekali sebenarnya kita pilkada, Pak Joko. Kan bagus kan demokrasi. Gitu ya. Iya. Itulah buah demokrasi. Tetapi sekaligus itulah sebenarnya persoalan utama dari sebentar Pak, jadi otonomi daerah, pemekaran wilayah. Kalau dari Anda semua yang sedang mendengarkan ini dari dunia usaha, problemnya apa sih yang rentan dengan keamanan, agraria, dan perburuhan. 3, misalnya tentang konflik horizontal, tentang kerukunan beragama. Sebenarnya itu berulang Pak. Dan sumber dari persoalan dan berlarut-larutnya persoalan masalah ini adalah ketidaktegasan aparat. Sorry Pak Joko, buat saya as simple as that. Polisi tidak tegas, polisi melakukan pembiaran, polisi tidak sigap pada saat seluruh keamanan ini berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi buat saya Pak Joko, nggak ada, ngapain lagi harus ada impres, ada regulasi yang tampaknya over regulated. Terlalu banyak koordinasi kita Pak. Yang kita butuhkan sebenarnya ketegasan aparat keamanan di lapangan, Pak Joko. Ya, begini. Saya tidak dalam kapasitas membela polisi ya dalam hal ini. Kalau kita lihat contoh saja ya satu kejadian ya. Salah satu kejadian itu bisa berada di lokasi kurang lebih jarak tempuhnya 8-10 jam dari aparat terdekatnya. Jadi untuk bergerak ke sana kan perlu waktu. Pada kejadian sudah terjadi. Jadi kejadian di Mesuji yang lama itu terjadinya adalah perjalanan ke situ kurang lebih. Itu bukan excuse. Sekali lagi ini bukan excuse dari yang disampaikan tadi seolah-olah ada ketidaksigapan aparat. Akan tapi kalau kemudian polisi seolah-olah melakukan pembiaran dan tidak bertindak, saya kira tidak benar. Saya harus membela kepolisian dalam hal ini. Mereka bertindak, mereka cukup sigap. Hanya tadi itu faktor keterlambatannya kadang-kadang bisa kejadian itu jauh, sangat ribut. Yang kedua tidak terduga. Sebagai contoh ya, kalau boleh saya sampaikan, kejadian yang di Sumbawa ya, itu kan kecelakaan yang kemudian dituntut seolah kecelakaan itu tidak murni. Siapa yang bisa oleh karena itu nanti dievaluasi itulah ada impres itu. Siapa yang mengira kalau kemudian menjadi kerusuhan seperti itu? Ya, karena ada memang sudah ditangkap sekarang penghasut-penghasutnya dan sebagainya, termasuk yang di tempat lain. Jadi ini sekali lagi bukan excuse, tapi kondisi di lapangan memang kadang-kadang memerlukan waktu untuk sampai ke sana. Yang kedua, ini bukan excuse lagi, bahwa kadang-kadang aparat di lapangan itu harus melihat situasi juga ya. Kalau aparatnya Rossi mungkin nggak bisa membayangkan berapa orang satu polsek. Satu polsek itu mungkin hanya 40 aja nggak ada orang, 20-30 orang. Tiba-tiba kerusuhan melibatkan ribuan orang. Ya. Dia kan harus tetap minta bantuan ke satuan yang lain, datangkan dari Jakarta dan dari kota terdekat. Ini sebenarnya yang lalu membuat seolah-olah tadi itu tidak tertangani dengan baik. Jadi
Evaluasi itulah makanya di dalam Inpres salah satunya adalah kalau deteksi dininya, keterpaduan tadi itu, penginderaan dini, segala unsur yang ada di darah itu berjalan, maka hal itu sebenarnya bisa dicegah lebih awal. Ya. Dan saya tetap masih belum dapat melihat di mana korelasi jawaban atau partisipasi solusi dari Inpres ini dengan masalah keamanan yang bisa dijawab, Pak. Buat saya secara gamblang yang dilihat oleh publik adalah masih ketidaksigapan polisi dan ketidakmampuan dalam hal ini kepala polisi dalam menjawab tuntutan keamanan. Dan Pak Presiden SBY menyerahkan tanggung jawab itu di tangan seorang Menko Polhukam. Tampaknya memang Anda yang diberikan tanggung jawab untuk menjamin keamanan ini. Soal, sekali lagi ya, kita lihat apa yang menjadi penyebab masalah di daerah itu. Konflik itu kan sebabnya banyak. Tadi Rosi sudah bilang, residu dari pilkada, dampak dari pilkada, dampak dari demokratisasi yang tidak baik. Kemudian ada masalah buruh, masalah sengketa lahan, masalah kesenjangan ekonomi yang disebut masalah terorisme yang dibahas. Banyak, dan itu bukan hanya kerjaan kepolisian. Kepolisian ada tahap penegakan hukum, tetapi tahap pencegahannya ada Departemen Kehutanan yang terkait dengan lahan, Departemen Pertanian dalam konteks perkebunan, ada soal upah buruh Menteri Tenaga Kerja. Benar di daerah itu izin-izin dikeluarkan oleh pimpinan daerah, kepala daerah yang tidak bisa kontrol dari kita. Izinnya tumpang tindih, persengketaan di daerah timbul di situ, konflik. Akhirnya timbullah kekerasan. Barulah seolah polisi tidak tanggap. Padahal root cause-nya ini yang harus juga. Oleh karena itu di Inpres itu menugaskan banyak lembaga negara maupun instruksi bahwa lembaga-lembaga pemerintahan tersebut harus juga bekerja sama dengan elemen-elemen lain di masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian organisasi nirlaba yang lain. Libatkan di situ untuk jangan sampai konflik itu berakhir pada tindak-tindakan kekerasan dan kerusuhan. Nah, di situ letaknya. Pak Joko, sebenarnya banyak orang yang merasa tidak hadir negara ketika ada konflik-konflik itu. Kemana negara? Tapi kita akan jawab nanti, Pak Joko. Saya akan memberikan kesempatan nanti kepada smart listener, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam dialog bersama Menko Polhukam Bapak Joko Suyanto. Silakan Anda bisa telepon ke 021 5296 1196 atau bisa ditanyakan dengan follow tweet saya Rosi Silalahi dengan hashtag #SmartFM. Saya akan kembali bersama Menko Polhukam Bapak Joko Suyanto sesaat lagi. Ingin menyapa Anda yang sudah bertepuk tangan untuk saya, Anda yang berada di Marley Cafe di Gedung Energi kawasan SCBD. Saya tetap ingin say hi kepada Anda semua yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Medan yang mendengarkan siaran ini di Smart FM. Saya masih bersama Menko Polhukam Bapak Joko Suyanto. Pak, esensi dari kebebasan yang kita terima dari era demokrasi ini adalah salah satunya bebas melakukan apapun, tetapi kita juga merasa tidak aman. Bagaimana konflik-konflik itu tersulut dengan cepat, tetapi juga tidak ada penanganan yang efisien, efektif, dan tegas. Karena itu, dalam banyak survei tentang kepemimpinan negara, kita selalu mencari calon pemimpin di 2014, pemimpin yang kuat. Kita butuh pemimpin yang kuat. Tetapi Pak Joko Suyanto ketika berbicara di Singapura, di Raja Ratnam, di NTU, mengatakan kita nggak butuh pemimpin yang kuat. Apakah Bapak ingin mengatakan jangan pernah terpikir dalam benak publik, jangan pilih Prabowo Subianto? Saya jawab yang terakhir. Prabowo sahabat saya, teman satu alumni, jadi tidak ada niatan, pretensi untuk sampai ke situ ya, Rosi. Ini pertanyaannya sangat provokatif memang. Tapi kembali yang pertama tadi, kalau ditanya di mana negara, negara kita masih ada.
Kalau kita trace back tahun 2001-2002, konfliknya jauh lebih besar yang kita rasakan dari abad sekarang. Ingat Ambon, ingat Poso, ingat Kalimantan, Sampit, Madura, Dayak. Jadi ingat Aceh, ya. Jadi kalau melihat skala itu sebenarnya sekali lagi bukan mengecilkan arti dari tindak-tindak kekerasan dari konflik yang ada sekarang. Negara kita masih ada. Alhamdulillah kita sudah melewati konflik-konflik yang sangat luar biasa pada waktu itu, menyita perhatian kita. Banyak korban, pertentangan antar agama, antar suku, terorisme seperti itu. Konflik-konflik sekarang itu kan lebih disebabkan karena beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Jadi tetap negara masih ada, tetap negara itu menjalankan tugas untuk menangani tindak-tindak kekerasan akibat konflik. Bahwa kadarnya belum dirasakan masyarakat, saya sendiri juga nggak puas kok. Bapak sendiri nggak puas? Saya juga nggak puas karena masih ada residunya. Sekarang berhenti, besok berantem lagi. Sekarang siapa yang mengira sepak bola antar kampung bisa menjadi perkelahian antar kampung? Siapa yang dari prediksi seperti itu? Kalau itu kemudian semua dibebankan pada aparat keamanan, ya tidak fair juga. Di fungsi sosial masyarakat juga harus ikut di dalam konteks itu. Yang pertama. Yang kedua, negara ini kan ada unsurnya, ada daerahnya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya, dan ada rakyatnya. Jadi rakyat itu juga on behalf siapa yang ikut sama-sama kita meredam, mencegah aksi-aksi tindak kekerasan akibat konflik itu. Karena kepolisian, tentara itu hadirnya pada saat kerusuhan sudah terjadi, baru dia di situ. Jadi mencegah itu, oleh karena itulah di dalam Inpres itu ada langkah-langkah pencegahannya bagaimana. Itu yang utama sebenarnya. Tapi di dalam Inpres yang akan datang, yang sudah terbit itu sebenarnya bagaimana langkah-langkah supaya tindak kekerasan itu pertama dihentikan dulu, secepatnya. Ya. Karena tadi itu keterpaduannya kurang, ada pembiaran seolah-olah, kemudian tidak tuntas. Jadi kalau sudah cepat diberhentikan, tahap pemulihannya siapa yang bertanggung jawab? Langkah-langkah itu harus secara sistematis, masing-masing daerah punya. Dulu tidak ada SOP seperti itu. Nah sekarang diharuskan, di tempat saya ada, di tingkat pusat itu, proses pencegahannya itu apa saja, kementerian siapa saja terlibat, bagaimana keterlibatannya, siapa yang bertanggung, ada di sini. Di daerah juga mereka menyusun langkah-langkah operasional prosedurnya seperti itu. Nah kalau itu sudah dibuat dan itu ditepati langkah-langkah itu, mulai dari pencegahan, penghentian tindak kekerasan sampai dengan tahap pemulihannya, paling tidak mengurangi tadi itu dampak-dampak dari konflik yang berakibat ke tindak kekerasan. Biasanya begini Pak, dalam banyak konflik, misalnya saya katakan konflik sosial sebenarnya itu bersifat lokal tetapi gaungnya nasional, itu dilihat tidak ada peran negara untuk menengahi. Contoh misalnya soal pembangunan atau soal pembangunan rumah ibadah di Bogor, GKI Yasmin yang sudah memenangkan proses hukum sampai tingkat Mahkamah Agung, Cikesik dan lain sebagainya, di mana negara, karena konflik itu berlarut-larut. Contoh juga Pak, ada soal-soal di politik lokal yang gaungnya nasional, Perda ngangkang di Lok Semawe. Rasanya kemudian itu menjadi kontroversi yang berlarut-larut, seolah-olah kita tidak punya pemerintah pusat yang efektif. Di mana negara? Ya, itulah konsekuensi dari terbitnya undang-undang pemerintahan daerah yang memberikan otoritas yang penuh kepada daerah. Itu adalah konsekuensi dari undang-undang yang dibuat oleh parlemen, oleh kehendak demokrasi yang dulu menghendaki desentralisasi seperti itu. Itu adalah dampak, ya, dampak dari keinginan kita dulu kan, keinginan kita semua dulu. Tahap kemudian ada ekses, itulah yang sekarang sedang dievaluasi oleh peraturan undang-undang pemerintahan daerah yang baru yang akan disusun ulang. Saya tertarik tentang isu rumah ibadah ya Rosi. Mungkin Rosi sama pemirsa tidak banyak tahu bahwa udah puluhan kali saya bertemu. Maaf, bukan. Saya beberapa kali bertemu dengan kedua pihak. Baik pemerintah daerah, wali kotanya dengan saya di kantor saya,
Di tempat saya pun, di kantor saya bertemu beberapa kali. Di Kementerian Dalam Negeri mereka bertemu beberapa kali, di Kementerian Kesra beberapa kali. Memang tidak pernah terekspos oleh media, karena memang nggak menarik. Kalau pemerintah yang memediasi seperti itu nggak menarik, gitu. Tetapi yang menarik adalah pemberitaan mereka sembahyang di trotoar, ada yang protes, ditahalang polisi, kan seperti itu. Padahal mediasi saya itu, bukan saya pribadi ya, saya dan teman-teman kementerian lain itu sudah banyak kali, lebih dari puluhan, ya. Dan di situ sebenarnya sudah dalam beberapa kali kesempatan sudah disepakati antara jemaah, ya, antara jemaah dengan wali kota, bahwa wali kota akan begini, dan jemaah setuju. Minggu depan datang lagi pengacara berubah. Ini kan tidak pernah muncul di media. Saya harus sampaikan ini bahwa jangan sampai tuduhan tadi, kok negara nggak ada. Ada. Jadi kita ada notulen pertemuan. Selalu kalau ada pertemuan selalu kita tulis. Pertemuan di Kementerian Dalam Negeri seperti itu juga. Hari ini disepakati, oke, jemaah setuju, sementara kita beribadah di situ sambil dibangun. Kemudian ini menjadi kantornya gereja itu nantinya. Besoknya beberapa hari kemudian berubah lagi, pengacaranya datang. Jadi ini yang tidak nampak dalam pantauan radar dari publik, karena memang tidak menarik. Yang menarik kan pokoknya sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah aja lah, seolah-olah pemerintah tidak melakukan apa-apa. Tapi bukankah memang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Pak? Iya. Yang kemudian mengancam keberagaman, mengancam pluralisme. Ada, Rosi, ada beberapa banyak perda oleh Menteri Dalam Negeri yang sudah dibatalkan. Dari ribuan, mungkin sekarang sudah ratusan perda-perda yang dievaluasi dan itu dibatalkan. Jadi masih ada. Mungkin di media ini, di teman-teman sekarang yang hadir di studio dan para pendengar Smart FM, perda Kanun Aceh itu juga mungkin luar biasa dibanding dengan perda-perda yang lain. Yang tadi disebutkan perda ngangkang dan sebagainya, itu juga dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak dibiarkan. Hanya memang kita tidak, lalu kalau sedang dievaluasi mana baiknya, mana buruknya, kan tidak harus selalu kemudian kita ngundang wartawan untuk kita sebarkan sebelum ada solusi. Itulah pendirian kita, sebelum ada solusi yang benar, sebelum ada solusi yang baik, kita nggak boleh kemudian kita buka. Lain dengan infotainment ya, infotainment justru itu tetap dipelihara konflik supaya masih berlanjut serinya begitu. Bapak, bukankah Bapak sering menonton infotainment? Oh, itu kegemaran Kenapa saya. Bapak tahu sekali begitu? Saya aja nggak tahu kalau infotainment itu memelihara konflik. Tampak jelas dari jawaban Bapak adalah penggemar infotainment. Saya lebih senang nonton infotainment daripada TV-TV yang tidak ada vitaminnya. Programnya ya, program yang tidak ada vitaminnya banyak di program-program TV yang tidak ada vitaminnya. Kalau infotainment kan hiburan lah kita ya. Kita bahas soal infotainment nanti secara off air. Anyway, smart listener, saya akan mengundang sekali lagi karena sesi berikutnya saya akan membuka telepon dan membaca tweet pertanyaan Anda di 021 5296 1199. Saya ulangi 021 5296 1199. Menko Polhukam akan bersama Anda sesaat lagi. 9. Anda bisa mendengarkan live streaming acara ini dari radiosmartfm.com, Nux Radio, Indovision Channel 507, atau video live streaming eksklusif di jackcity.com. Pak Joko, kita bersama Menko Polhukam, Bapak Joko Suyanto. Ada satu Twitter saya yang masuk. Ya. Pertanyaannya sederhana, intelijen dari William, intelijen kita kerjanya di apa, Pak? Karena seharusnya, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Ratmat Syahtel, seharusnya BIN dapat lebih sigap membaca situasi sebelum terjadi konflik. Untuk apa BIN dibentuk kalau hanya habiskan uang negara? Jadi ini terkait dengan intelijen negara. Ya, sebenarnya itulah salah satu dari evaluasi keterpaduan tadi. Ya, oleh karena itu diterbitkan Inpres itu adalah menjawab tadi itu. Keterpaduan di samping aparat pemerintah daerah tidak solid, keterpaduan di dalam bagaimana mengorganisir dan mendayagunakan aparat-aparat intelijen yang ada.
BIN bekerja, intelijen itu bekerjanya tidak hura-hura. Dia tidak tampil di depan publik, tapi dia bekerja memasok apa? Informasi kepada stakeholders yang mempunyai tugas untuk penindakan, deteksi dini. Kepada bupati, kepada kepolisian, kepada TNI. Keterpaduan dari data. Jadi intelijen itu menyasok data, bukan dia lalu menangkepi orang. Karena salah kalau kemudian intelijen diartikan kok intelijen tidak bertindak. Intelijen hanya memasok informasi. Intelijen itu mengumpulkan informasi dari dinamika masyarakat yang ada, dan pasokan informasi itu ada klasifikasinya. Itulah yang dipasok ke aparat keamanan, aparat pemerintah daerah, kepada saya Menko Polhukam kalau dari BIN. Artinya Pak, maaf, artinya dalam hal ini pencegahan konflik atau kerusuhan yang meluas seharusnya bisa diantisipasi oleh aparat keamanan berdasarkan sumber informasi yang sudah dikumpulkan intelijen. Sekali lagi, sumber informasi jangan hanya dari intelijen. Lalu apa peran masyarakat di situ? Kalau ada kejadian di salah satu kampung, kan tidak mungkin seluruh aparat intelijen ada di kampung. Apa aparat masyarakat desa itu tidak ada aparatnya untuk melihat dinamika yang ada di kampungnya? Pak, itu kan sumber informasi kepada kepolisian. Kita sendiri belum cukup optimal memasok informasi. Kalau itu saya setuju. Dalam arti mensinergikan seluruh kemampuan intelijennya. Di daerah itu kan ada intelijen angkatan darat, intelijen kepolisian, ada intelijen kejaksaan, ada masyarakat-masyarakat di kampung-kampung yang bisa memasok informasi. Oleh karena itu keterpaduan dan tadi itu melibatkan seluruh komponen masyarakat tadi itu penting jadinya. Di Inpres itu kan juga diamanatkan bahwa harus melibatkan aparat-aparat non pemerintahan. Itu ada di situ. Saya potong dulu sebentar. Saya mendapat sign bahwa ada telepon yang masuk, betul kan? Ya, boleh. Oke, saya langsung menyapa penelpon yang masuk untuk langsung bertanya pada Bapak Joko Suyanto. Halo, selamat malam. Anda sudah mengudara? Halo, selamat malam. Hai. Siapakah Anda? Dari mana? Ya, saya dengan Suwardi Aritona. Sorry? Iya, begini. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam, Pak Suwadi ya? Iya Pak Joko. Suwadi di mana sih Pak? Jadi, saya di Ciledug, Bu Rosi. Oke Pak Suwadi, silakan. Iya. Jadi, kalau saya melihat begini Pak Joko, persoalan tindak kekerasan ini, main hakim sendiri ini adalah faktor ketidaktegasan dan tidak penanganan polisi. Seperti itu. Karena pertama begini, karena kenapa rakyat itu, warga itu bertindak marah? Karena memang polisi membiarkan Pak. Begitu, sehingga melakukan main hakim sendiri karena tidak percaya lagi dengan polisi. Dilaporkan, nah polisi tidak fair untuk melakukan proses seperti itu. Karena ini sudah di kalangan semua Pak, mulai dari mahasiswa, tawuran semua sudah berlabelkan agama semua. Ini kekerasan sudah memprihatinkan Pak Joko. Tapi saya melihat ini masalah proses penegakan hukum. Nah, karena kita melihat di pengadilan sendiri pun bisa terjadi kekerasan. Jaksa sendiri pun bisa dibacok. Ini sudah nggak ada takutnya kan begitu. Ya. Jadi jadi saya pikir, ya, Pak Suwadi? Iya, okay. Begitu Bu Rosi. Iya. Terima kasih Pak Suwadi. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Suwadi. Saya kira itu adalah salah satu dari evaluasi kita tentang tadi itu. Makanya di bunyi Inpres itu juga harus bertindak cepat, tegas, cepat, dan proporsional. Itu ada di dalam bunyi Inpres itu supaya mereka juga tidak ragu-ragu dalam bertindak. Itu ada. Hanya masalahnya sekali lagi ini bukan excuse, bukan maaf dari kepolisian bahwa kadang-kadang di lapangan itu situasinya tidak semudah kita bicara sama Rosi, saya sekarang duduk di meja, kita ada minum di depan ya. Di lapangan bisa saja polisinya cuma 10, pelaku kerusuhannya bisa ada 500, ada 1000, yang dimana polisi itu membutuhkan bantuan-bantuan dulu datang. Satu itu. Yang kedua, masyarakatnya sendiri juga harus bersama-sama diedukasi juga. Gitu. Kalau kita ambil contoh di Makassar misalnya ya, saya selalu berkomunikasi dengan teman-temannya, seolah Pak biasa Pak di sini kalau di Makassar keras-kerasan.
Jangan dibiasakan kekerasan seperti ini, tidak biasa. Masa iya dibiarkan mahasiswa dengan mahasiswa bertengkar, berantem, panah-panahan, membakar kampusnya sendiri. Jadi harus ada juga peran-peran non penegak hukum di situ. Bahwa penegak hukum kurang sigap, kurang tanggap, kurang cepat, ada pembiaran. Saya terima kritik itu dan saya kira mudah-mudahan di antara pendengar Smart FM itu ada teman-teman dari kepolisian. Dan message ini akan saya sampaikan kepada mereka untuk tidak lagi tanda kutip malas, ya, tanda kutip takut dan sebagainya. Karena memang itu kenyataan di lapangan seperti itu. Sebagai contoh begini, pada waktu demo blokade jalan tol Bekasi, ya. Ini kalau boleh saya contoh, blokade itu hanya dilakukan 200 sekian orang. Tetapi yang puluhan ribu itu ada di pos di Bekasi. Orang yang tidak tahu, Menko Polhukam ngapain? Tentara ngapain itu? Blokade jalan tol kok tidak dibubarkan? Orang tidak tahu bahwa yang berada puluhan ribu itu isunya apa yang diteriakkan. Iya. Mari kita bakar toko, mari kita bakar maaf salah satu etnis tertentu. Jadi kalau ada pemantik tindakan kita yang berlebihan, tanda kutip nanti memang dipancing, katakan itu di tol, itu apa yang terjadi dampak berikutnya. Oleh karena itu tindakan kita mengelola itu adalah bagaimana membawa mereka tanpa harus melakukan tindak-tindak kekerasan untuk menjadi pemantik. Dia hal-hal seperti ini yang susah kita untuk memberi pengertian kepada publik, karena publik maunya ya jalan tolnya lancar. Ya, lalu kalau ada kerusuhan, aparat keamanan sebenarnya, Pak. Ini sekali lagi bukan excuse, sekali lagi, tapi masukan sangat bagus, saya kira Pak Suhadi. Mudah-mudahan akan bisa menjadi lebih baik penanganan kita ke depan. Dan sekali lagi ini peran masyarakat juga harus ikut. Pak Joko, saya kasih kesempatan juga penelpon, katanya dari Balikpapan jauh sekali. Hai Pak Sabto dari Balikpapan, silakan Anda sudah mengudara. Hai Pak Sabto dari Balikpapan. Halo Balikpapan. Halo, selamat malam Mbak Rosi, selamat malam Pak Joko. Hai Balikpapan, Pak Sabto, silakan. Ya, halo. Malam Pak Sabto. Halo. Ya, silakan Bapak. Kami sudah bisa mendengar pertanyaan Anda. Anda sudah. Ya, Mbak Rosi. Silakan. Ya, saya akan menuju Pak Joko. Maaf sebelumnya Pak Joko bahwa pertanyaan ini agak keluar konteks ya, tapi saya yakin juga nantinya kalau terjadi masalah menjadi tanggung jawab Pak Joko juga. Jadi ada rencana pemerintah untuk meredenominasi rupiah. Saya kira ini tidak bijaksana ya, karena apa? Karena perekonomian yang diusahakan untuk tegak dan stabil selama ini akan hancur dalam sehari, karena kalau itu terjadi masyarakat akan meras semua bank dan berbondong-bondong beli dolar dan emas ya. Itu seperti tahun 1966 kalau nggak salah pada waktu itu, zaman Presiden Soeharto baru saja naik ke kursi presiden. Dan ini saya tahu bahwa Pak Joko ikut di dalam rapat kabinet. Mohon disampaikan kepada Presiden, Menko Ekoin, Menteri Keuangan dan Direktur BI bahwa hal ini sangat tidak tepat karena juga akan menyangkut kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Dan manfaatnya tidak ada, biayanya sangat tinggi, ekonomi yang sudah stabil akan diras oleh masyarakat. Apakah hal ini sudah ya, begini. Saya paham Pak Sabto pasti tidak ingin rupiahnya yang tadinya 1.000 hanya sampai jadi Rp1. Jadi value-nya jadi kelihatannya kecil. Tapi saya tidak menjawab tentang teknisnya. Saya kira Pak Sabto, karena Kementerian Polhukam itu adalah hilir dari semua permasalahan. Jadi yang saya urusi sekarang bukan hanya masalah politik, keamanan, dan hukum. Tapi bisa-bisa masalah perkosaan, masalah kecelakaan lalu lintas, yang harusnya bukan porsi dari di tataran Polhukam, itu menjadi dihilirnya menjadi meluas gitu ya. Jadi nggak apa-apa.
bahwa peringatan itu Pak Sabto saya terima, dan harus kita waspadai bahwa redenominasi itu kan belum sebenarnya, itu kan baru ide dari Gubernur BI. Jadi belum pasti akan dilaksanakan, karena yang saya tahu Presiden sosialisasikan dulu sampai rakyat mengerti, kan begitu. Jadi belum sampai ke situ Pak Sabto, jangan khawatir lah, jangan khawatir nanti rupiahnya 1000 jadi perak lah. Jadi sementara ini masih dalam tahap penganalisiaan, evaluasi, bagus tidaknya di dalam dampak perekonomian, itu pasti akan sedang dikaji. Tapi biasa kan kita selalu muncul debat dulu. Pak Joko Suyanto, ada tweet dari Rinri Nemha. Pertanyaan adalah bagaimana langkah Menko Polhukam dalam pengendalian ormas yang dianggap anarkis? Ya, satu-satunya langkah ya penegakan hukum. Tidak harus ormas ya, siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum ya dihukum. Jadi ada ormas-ormas bukan mereka tidak ditangkap loh. Banyak kejadian yang mereka sejauh mereka melakukan pelanggaran hukum dan ada pasal-pasalnya dalam KUHP, ditangkap dan dihukum. Apakah itu termasuk juga ada kemungkinan ormas yang kerap melakukan kekerasan atas nama agama bisa dibubarkan? Pembubaran itu bukan porsinya Menko Polhukam, ya. Porsi perizinan dan pembubaran itu ada Kementerian Dalam Negeri. Dan begini, ada yang kepada saya, bubarkan aja Pak ormas dengan huruf titik gitu ya. Kalau saya bubarkan dengan hanya secari kertas, saya bubarkan itu, besok ganti dengan titik-titik yang lain. Yang penting kelakuannya yang harus dirubah. Jadi bukan ormasnya yang dirubah, bagaimana meredam mereka, membina mereka supaya tidak melakukan tindak kekerasan itu. Tapi kalau dia melakukan tindak kekerasan, satu-satunya resepnya ya hukum, ditangkap, dihukum. Kita tahu bahwa kadang-kadang dalam banyak kesempatan di sini disebut bahwa di mana negara, karena kekuatan ormas itu bahkan bisa mengalahkan keputusan yang sudah dibuat bersama. Bahkan ada ormas yang bisa secara terbuka mengatakan kita akan gulingkan Pak SBY jika misalnya membiarkan ada satu kelompok keyakinan tertentu. Ada penilaian bahwa sesungguhnya pemerintah takut terhadap kekuatan-kekuatan kelompok masyarakat yang berlabelkan agama. Pak Joko, jangan dijawab sekarang, Menko Polhukam akan menjawabnya sesaat lagi. Dan Medan, Anda masih bisa bertanya pada Menko Polhukam Bapak Joko Suyanto melalui 021 5296 1199 5296 1199. Sebelum saya berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Pak Joko, Anda yang berada di Marley Cafe, Gedung Energi kawasan SCBD ini, tadi ada pertanyaan yang belum sempat Bapak jawab, yaitu negara kalah dengan kekuatan organisasi berlabel agama yang perlu difahami begini, seberapa banyak ya elemen-elemen yang sangat radikal itu kita bandingkan dengan umat beragama Islam lain yang moderat. Saya sering konsultasi, diskusi dengan Pak Mahfud MD. Jadi beliau yang lebih banyak paham, lebih tahu tentang itu karena memang dia nature-nya di situ. Sangat kecil sebenarnya mereka itu. Justru karena yang kecil itulah akan selalu mencari perhatian lebih. Nah, cilakanya media massa memakan itu untuk jadikan isu, sumber. Sekali lagi, ini adalah kenyataan seperti itu, bahwa mayoritas masyarakat kita itu moderat. Hanya sebagian kecil itulah yang memang ada bertindak radikal. Yang kedua, poinnya adalah, tadi itu negara di mana kok diem aja ada orang bilang mau menggulingkan pemerintahan. Rossi, tahun 2005, nggak lama setelah Presiden SBY diangkat, tiap hari turunkan SBY, Demonstrasi ada itu. 2006 ada, 2007 ada, 2010 setelah Presiden SBY dilantik, itu turunkan SBY banyak sekali. Apakah begitu dengan alam demokratisasi yang kita miliki sekarang ini? Meskipun hati saya sebagai orang yang pernah hidup di zaman dulu, bagaimana iklim politik zaman dulu, kok kayak gini ya? Tapi itulah kebebasan yang kita berikan pada
Pak Joko tidak merasa bahwa hate speech atau kebebasan berbicara yang kemudian menjurus pada pidato kebencian perlu juga diatur dalam undang-undang? Perlu. Itulah yang sedang kita perjuangkan dalam undang-undang anti terorisme. Karena di situ hate speech, lalu kemudian hasutan-hasutan untuk membenci seorang ada. Dan mengancam keberagaman Dan saya Indonesia. sangat setuju kalau itu diatur. Karena menghasut orang, kerusuhan-kerusuhan sosial, kerusuhan-kerusuhan akibat konflik sosial ini kan karena itu tadi hasutan. Yang di Sumbawa sudah ditangkap itu karena hasutan juga. Betul. Dan itu ditangkap. Dan ini harus ditekankan Pak pada pendengar kita, bukan tentang kritik pada pemerintah atau pada negara, tetapi hasutan kebencian yang merusak keragaman Indonesia. Hasutan yang kita kemudian menjadi pemicu untuk membuat kerusuhan. Kalau hanya kritik, turunkan Pak SBY, pemerintah goblok, pemerintah tidak bertindak, itulah buah atau kebebasan yang kita berikan. Tapi memang harus berdampingan dengan kepatuhan kita. Ada peranata hukum dan peranata sosial. Ya, tanpa itu ya demokrasinya jadi tidak. Jadi selajauh dia tidak melanggar. Kalau melanggar peranata sosial, yang menghukum ya masyarakat. Tapi kalau melanggar peranata hukum atas nama demokrasi, bebas, kemudian dia bebas merusak, ya berhadapannya dengan hukum. Tapi kalau dia hanya sekedar mari kita ke kantornya Pak Joko, turunkan Pak Joko jadi menteri. Bagi saya no problem, besok diturunkan saya siap. Turunkan presiden, nantilah 2014, dia turun sendiri, kan gitu. Kan nggak ada masalah. Oke, Pak Joko, mau turunkan presiden boleh, nanti 2014 turunkan sendiri. Turun sendiri nanti. Saya kasih kesempatan buat Anda yang hadir di Marley Cafe ini untuk bertanya langsung, sebutkan nama Anda ya. Yuk, silakan, itu mic-nya. Selamat malam Pak Joko, selamat malam Mbak Rosi, dengan saya dengan Kevin Wu. Hai, Jadi Kevin. saya mendengar apa yang telah Pak Joko sampaikan, memang terasa atau tergambar ya berapa besar gitu beban Bapak di pundak Bapak ini. Bapak sebagai penjaga atau penggawa keamanan politik maupun hukum di negara kita. Saya melihat ada dua hal Pak. Yang pertama dari faktor pemerintah, yang kedua dari faktor masyarakatnya. Dari faktor pemerintah, saya melihat sekarang pemerintah itu sudah didukung oleh masyarakat. Artinya apa? Gerakan-gerakan yang tadi Bapak sampaikan bahwa secara teknis pemerintah sangat sulit menghalau kerusuhan yang teknisnya jarak 8 jam dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya masalah teknis Pak. Kalau kita bicara berapa tahun yang lalu, mungkin sebelum era reformasi, ketika penduduk atau masyarakat kita masih punya rasa segan ya sama pemerintah, itu kan bahkan kita ngomong segan apa takut? Ya antara itulah Pak. Yang jelas gini Pak, yang jelas bahwa pemerintah atau masyarakat bahkan untuk membicarakan pemerintah atau mengkritik tokoh itu nggak mungkin di media-media terbuka seperti hari ini Pak. Kita bicara di kamar aja nggak berani waktu itu kan. Nah artinya apa? Pemerintah itu punya wibawa, saya melihat. Nanti turunannya pasti banyak. Bapak bisa bicara masalah hukum, masalah keadilan, lembaga peradilan dan sebagainya. Tapi yang jelas pemerintah kita nggak punya wibawa. Nah, dari mana sumbernya? Mas Kevin? Nah, mungkin ini bukan bentuk pertanyaan ya, bentuk sumbangsi aja nanti kalau mau ditanggapi boleh. Tapi saya melihat bahwa pemerintah ini nggak kehilangan wibawa. Dari mana sumbernya Pak? Bahwa kita, pemimpin-pemimpin kita dari mulai level nasional sampai level paling rendah, paling bawah itu tidak bisa menjadi panutan. Oleh karena itu rakyat berekspresi seperti apa yang mereka inginkan. Seperti hari ini kan juga sebagian tidak ada keteladanan ya. Betul. Intinya, sehingga publik nggak bisa menyontoh. Betul, itu poin yang pertama. Jadi ini bisa menjadi masukan Bapak, menjadi corong bagi pemerintah yang tadi sebagai punggawa bisa mengkobarkan semangat bagaimana setiap pelaku pemerintah ini harusnya menjadi teladan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi masyarakatnya, saya melihat dengan adanya era reformasi saat ini, keterbukaan informasi dan lain sebagainya, masyarakat Indonesia bukan lagi cintakan Indonesia, tapi dia cinta akan kelompoknya sendiri-sendiri. Nah ini berbahaya Pak. Apakah itu tadi Bapak bilang agama, apakah itu suku, apakah itu pulau, apakah bahkan desa. Jadi bukan lagi cinta terhadap Indonesianya. Jadi solusi bagi bangsa kita untuk menghentikan konflik horizontal adalah apa? Kembali ke cinta Indonesia. Itu dari saya. Terima kasih Mas Kevin. Mas Kevin mungkin lebih setuju kita kembali ke Orde Baru kelihatannya. Dalam satu hal ya, dalam arti itu. Ingat zaman dulu tentara boleh nangkep orang, intelijen boleh nangkep orang, boleh menghukum orang tanpa melalui peradilan. Apakah itu yang kita inginkan?
Sementara demokrasi yang kita inginkan sejak proses reformasi itulah sebenarnya idaman kita kan. Bahwa ada dampak, bahwa ada ekses, saya akui itu. Oleh karena itu saya sampaikan tadi bahwa kebebasan kemudian berpendapat, beropini, menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya melalui verbal, itu disahkan, dibolehkan, kecuali yang hasutan tadi, yang menghasut untuk melakukan tindak kekerasan. Rambunya kan dia tadi itu, dia harus patuh pada peranata sosial dan peranata hukum. Undang-undang kita tidak memungkinkan sekarang saja untuk meng-encourage teman-teman angkat TNI ya, Mbok kamu jangan diem aja kalau ada kerusuhan-kerusuhan di daerah seperti itu. Dia tidak bisa bertindak. Karena undang-undang tidak membolehkan. Itu urusannya, undang-undang PKS menyebutkan bahwa itu urusannya aparat kepolisian. Dia hanya boleh membantu. Oleh karena itu untuk lebih meng-encourage mereka, juga para pendengar dan teman-teman yang hadir di sini, boleh saya katakan demikian. Kalau ada kita dalam sekelompok orang 20, 30 orang sedang kongko-kongko, di depan mata kita melihat ada orang mau mencuri motor kita, tidak ada polisi, boleh nggak kita bertindak? Boleh. Sama dengan itu yang saya sampaikan kepada teman-teman angkatan TNI ya. Kalau di tempat Anda tidak ada kepolisian, di tempat Anda tiba-tiba ada orang yang mau membakar rumah orang lain, apakah Anda diam saja? Ya. Jangan lalu kemudian penggiat HAM, wah itu nggak bisa, nggak boleh, karena itu bukan tugasnya TNI. Jadi fungsi sosial juga harus melekat sama mereka. Itu yang saya sampaikan tadi, bukan karena kita enggan, tidak. Ya. Oleh karena itu di Inpres tadi itu juga bagaimana sekarang udah nggak usah disuruh deh kalau kamu membantu polisi, berangkat aja gitu. Masyarakat juga. Tapi bukan berarti kalau terus ditangkap, digebuki sendiri, dihukum sendiri, tidak. Tangkap, kasih ke Polri, diurus proses hukum. Ya. Jadi itu yang coba kita bangun. Tentang keteladanan saya sangat setuju. Karena salah satu fungsi kepemimpinan itu yaitu. Ya. Jadi sebenarnya ya Pak Joko, sebenarnya kita ketika berbicara soal demokrasi dan keamanan adalah mengerucutnya pasti pada satu hal, yaitu bagaimana kita tetap melibatkan partisipasi publik, tetapi kita juga aman karena kita tahu bahwa kita berada di bawah pemimpin yang kuat, bukan otoriter. Iya tadi belum dijawab ya. Sebentar Pak, nah ini juga jawabannya. Apa Bapak siap jadi Capres 2014? Kami kembali sesaat lagi. Selama 1,5 jam kita bicara di Smart FM bersama Pak Joko Suyanto. Karena yang di studio bagus, pendengarnya juga bagus. Tamunya siapa dulu dong? Bajunya kotak-kotak. Pak Joko, tadi pertanyaan yang belum Bapak jawab, memang kita memilih untuk berada di era demokrasi, tetapi kemudian kita juga merasa gamang ketika kita tidak berada di bawah kepemimpinan yang kuat. Ya. Karena itu kemudian orang-orang mencari bahwa kita ingin pemimpin yang kuat di 2014. Di Twitter saya yang banyak masuk adalah Pak Joko, apakah Bapak siap menjadi Capres di 2014? Ya, begini. Tentang yang kuat tadi ya. Demokrasi mensyaratkan kita adanya check and balances ya. Jadi dalam ceramah saya di Singapura itu, orang kuat dalam artian pengertian saya adalah orang kuat yang mengintervensi lembaga-lembaga lain ya. Dalam arti dia meniadakan fungsi kewenangan lembaga-lembaga yang lain, semua diambil alih. Dan itu bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang membutuhkan checks and balances. Itu yang saya maksudkan orang kuat di situ. Jadi yang diperkuat itu lebih baik institusinya, masing-masing memiliki kewenangan yang pas, yang proporsional, tidak berlebihan, dan seimbang satu sama lain. Dari situlah sebenarnya checks and balances itu bisa dilakukan dengan baik. Sehingga kalau ada orang kuat, dia kecenderungannya dalam tanda kutip yang saya sampaikan tadi adalah
dia akan mengambil alih seluruh fungsi-fungsi lembaga yang lain itu, dan itu keluar dari. Dan Bapak nggak setuju ya Pak? Dan saya tidak setuju. Saya lebih senang institusinya diperkuat dan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan bagaimana institusi-institusi itu berkembang dan dimanfaatkan untuk rakyat sebaik-baiknya. Bapak bisa memanfaatkan institusi-institusi itu di 2014? 2014 itu ada 4 tujuan hidup saya. Yang pertama, saya ngomong jujur. Yang kedua, pertama pensiun dulu lah, ya, pensiun dulu. Dari menteri, dari tentaranya udah pensiun. Tujuan hidup kedua yang 2014 adalah saya akan ngomong cucu. Karena baru 1, umur 2 tahun. Yang ketiga, tugas mulia juga ini Rosi, menyenangkan istri lah. Yang sudah lama terbengkalai. Gitu. Yang terakhir saya akan mendirikan partai, terus terang. Hah? Bapak akan mendirikan partai? Ya, ELP. Apa tuh Pak? Enjoy Life Party. Kirain Bapak ini bisa jadi headlines besok kalau Menko Polhukam akan mendirikan partai ELP. Tapi kalau ELP Enjoy Life Party banyak sekali ininya. Pak, terakhir dari audiens yang hadir. Sorry Lucy, jadi Rosi. Saya akan menuntaskan tugas saya sampai dengan masa jabatan saya. Tugas tanggung jawab saya yang sangat berat. Saya kira tadi Bung Kevin tadi sudah menyampaikan tugas memang berat dan itu tidak boleh disambi, tidak boleh sekedar begitu saja. Cuman kalau tuntaskan sampai tapi kalau diminta kan ya nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak ada yang minta. Belum diminta. Kalau diminta tapi siapkah Pak? Ya kembali ke 4 tadi itu. Jadi jawabnya tunggu tanggal mainnya. Mas silakan Mas Adi dari Antara. Selamat malam Mbak Rosi, selamat malam Pak Menteri, Pak Joko. Masih Adi. Ya, bicara soal demokrasi dan keamanan ya, kalau kita melihat ke belakang dari setelah reformasi kita menghadapi masa demokratisasi dan keterbukaan, saya pikir kita juga perlu mengapresiasi pemerintah kita selama ini kalau melihat dari keberadaan pemerintah. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan Uni Soviet, kita harus juga bangga bahwa pemerintah kita bisa menjaga kesatuan dibandingkan Uni Soviet yang punya intelijen besar, militer besar, tapi sampai terjadi perpecahan dan balkanisasi. Bahkan beberapa majalah internasional yang meramalkan balkanisasi terjadi kedua di Indonesia itu tidak terjadi. 15 tahun setelah 98 kita reformasi dan demokratisasi dan keterbukaan, kita masih utuh walaupun 1 provinsi keluar, tapi the realnya kita malah bertambah jadi 33 provinsi. Jadi kita juga harus apresiasi kepada pemerintah kita yang menghadapi demokratisasi, reformasi dan keterbukaan masih bisa menjaga keutuhan sebagian besar wilayah kita. Yang kedua Pak, yang pertanyaan saya soal keamanan itu saya sependapat dengan komen dari Twitter yang pertama bahwa kerusuhan di mana-mana di Jakarta dan beberapa daerah itu adalah cerminan kelemahan intelijen kita Pak. Artinya intelijen kita tidak bisa menangkap informasi sehingga bisa melakukan pencegahan. Yang kedua, yang perlu juga ditindaklanjuti ke depan adalah kerusuhan, konflik sosial masyarakat itu adalah cerminan masyarakat kita tidak percaya menyelesaikan masalah kepada pengadilan, tidak kepercayaan kepada hukum Pak. Singapura, Malaysia tidak ada demokratisasi, tapi hukumnya jalan Pak. Di kita demokratisasi jalan dengan baik, tapi hukumnya sangat kalau dibilang bobrok lah Pak. Ini yang mungkin yang perlu diperbaiki dari sektor hukum. Bagaimana kita mendidik masyarakat agar menyelesaikan masalah melalui pengadilan dan hukum. Makasih. Iya. Terima kasih Mas Adi dari Antara. Iya, Mas Adi terima kasih. Jadi dulu tahun 98, 99 itu ada seorang analis dari luar negeri yang meramalkan Indonesia itu akan seperti Balkan, seperti Uni Soviet, dengan dinamika kita seperti itu, kebebasan diberikan seperti itu. Bagaimana? Otonomi daerah seperti itu ya. Itu kita dikritik dan diramalkan kita akan terpecah belah. Tetapi karena pilihan demokrasi itu yang kita menjadi cita-cita itu kita bisa kelola dengan baik,
Kenapa kita bisa kelola dengan baik? Karena sampai sekarang kita masih utuh Indonesia itu. Tadi disampaikan oleh Mas Adi. Sekarang bagaimana kita menghilangkan ekses-ekses dari demokrasi dan kebebasan tadi itu sebenarnya kan? Itu tugas kita, bukan hanya tugas pemerintah. Karena demokrasi itu hak kita semua. Bagaimana kita menggunakan hak demokrasi itu tanpa harus tadi itu mengakibatkan ekses-ekses yang tidak benar. Kan itu tanggung jawab kita semua. Tapi sebenarnya track kita di dalam berdemokrasi sesuai dengan cita-cita kategori reformasi itu sudah benar sampai sekarang. Kalau tidak dan kita tidak kelola dengan baik, tidak seperti ini. Peristiwa Ambon, peristiwa Poso, peristiwa Kalimantan Tengah itu sangat luar biasa Pak. Toh kita bisa selesaikan itu dengan cara-cara kita sendiri tanpa ada intervensi asing di situ. Ya. Jadi saya sangat setuju bahwa demokrasi itu bukan hanya miliknya pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Ekses-ekses pasti ada, di mana-mana pasti ada. Itulah yang sekarang menjadi pekerjaan rumah kita. Bagaimana meminimalisir, menghilangkan ekses-ekses dari kebebasan yang kita berikan. Yang kedua, tadi itu terkait dengan apa tadi itu ya? Oh, aparat keamanan. Ya, masukan juga pada saya, pada kita. Terima kasih bahwa sudah saya jelaskan tadi bahwa intelijen seperti itu. Intelijen kita, kadang-kadang kita ini suka rindu masa lalu. Tadi Bung Kevin juga rindu masa lalu ya, di mana kita bisa tentram, bisa hidupnya aman, tapi kita takut ngomong, gitu ya. Kita takut bertindak, kita takut ditangkap. Tapi kan tidak, sekarang Mas Kevin mau teriak-teriak di jalan, mari kita tangkap presiden, nggak ada yang nangkep. Kadang-kadang kenikmatan itu tidak kita nikmati, kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat demokrasi yang kita pilih bersama dan kita nikmati. Bahwa ada ekses yang merusak tadi itulah harus kita perbaiki. Saya setuju. Masukannya sangat baik, saya kira intelijen. Oleh karena itu di Inpres tadi itu sinergi integrasi dari intelijen di daerah dan pusat itu. Kalau di pusat itu ada tiap bulan selalu meeting. Ya, komunitas intelijen itu dipimpin kepala bin memang. Dan daerah itulah yang nanti bagaimana keterpaduan antara intelijen dan aparat keamanan. Oke. Jadi saya menangkap Pak bahwa memang meskipun bagi banyak orang memberikan skeptisme sebenarnya dengan adanya Inpres ini yang seolah-olah keluar lagi peraturan, jadi hanya peraturan tapi tidak ada aksi yang konkret. Tapi saya rasa kita akan memberikan kesempatan pada eksekusi di lapangan dan dalam hal ini kepada Bapak Joko Suyanto, Menko Polhukam, untuk menjalankan keterpaduan ya Pak ya, koordinasi pengendalian keamanan ini, peningkatan keamanan ini. Kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik, tahun yang juga cukup rentan dengan keamanan, tapi satu hal, kita tidak bisa bergerak mundur. Kita harus maju terus di tahun untuk menjelang tahun-tahun yang lebih baik untuk Indonesia. Pak Joko, saya tahu selalu menghindar kalau ditanyakan soal bagaimana dengan bursa atau pencapresan nama beliau di 2014. Kenapa saya tanya ini? Karena dari seluruh Twitter saya yang masuk pasti ada yang menyinggung capres nih, calon presiden 2014 nih, calon alternatif nih. Karena katanya ya itulah nama yang saat ini dianggap paling eligible atau paling mumpuni. Kalaupun Pak Joko tidak mau menjawab, apa harapan Pak Joko pada pemimpin di 2014? Ya, banyak ya sebenarnya kriteria jadi pemimpin. Saya kira singkat aja Pak. Masing-masing orang memiliki pandangan yang bisa kita perdebatkan. Tapi saya minta paling tidak ada 5 lah ya. Yang pertama, dia harus mengerti tentang pemahaman yang kuat tentang apa itu keamanan. Tanda kutip besar ya. Keamanan bukan hanya soal ada mencuri, ditangkap dan sebagainya. Keamanan negara kita ini, keselamatan negara kita ini. Tanpa ada memiliki pemahaman yang kuat terhadap bagaimana kita mengelola negara ini, supaya negara ini tetap aman, tetap bersatu seperti sekarang ini, maka kita tidak banyak berharap nanti ke depannya bagaimana. Sementara tantangannya bakat luas. Yang kedua, paling tidak dia mengerti dan memahami tentang bagaimana perekonomian itu kita kelola untuk rakyat kita yang sebesar-besarnya.
breakdown-nya banyak. Yang ketiga, paling tidak dia harus memiliki pemahaman dan kepandaian untuk dalam hal international relation. Di dunia global sekarang ini, percaturan internasional, tanpa kita punya pemahaman, tanpa kita memiliki keahlian untuk membina relasi di dunia global, kita akan ketinggalan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebenarnya ya paling tidak bisa nyanyi lah gitu ya. Kenapa? Kenapa gini? Kan itu kalau bisa nyanyi tuh ada dua loh Pak alternatifnya tuh. Kalau nggak tentara atau polisi, gini, Batak Pak. Maksudnya seni. Maksudnya seni ya. Supaya tadi itu kan hard issue semua itu ya. Keamanan, ekonomi. Otak kiri, otak kanan. Biasanya Pak Joko bilang gitu. Keseimbangan otak kiri dan kanan, sehingga pada waktu dia memberikan keputusan, itu yang keluar adalah wisdom. Oke. Tanpa ada keseimbangan itu, maka yang keluar adalah hanya satu belah otak kita. Terima kasih Pak Joko Suyanto. Kita semua memang merasa risau, gelisah, cemas, Indonesia ini mau kemana. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa kita sudah bergerak maju, tidak ada satupun, tidak ada sejengkal langkah pun kita bergerak untuk mundur. Dan tidak ada alasan sedikit pun kita untuk ikut bergerak mundur atau tidak memajukan Indonesia. Saya selalu ingat dengan kalimat yang begitu indah, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Dan malam hari ini saya ingin sekali lagi applause untuk Pak Joko Suyanto. Boleh satu sedikit closing? Mau dapain lagi Pak? Ya, satu aja. Ini kan negara kita. Ini pilihan demokrasi yang kita pilih. Oleh karena itu kuncinya cuma satu. Mari kita rukun. Udah itu aja lah. Ya. Mari ajakan dari Menko Polhukam, mari kita rukun. Dan buat yang ada di sini ada Denny Indrayana, Wamen Hukam, mulailah rukun dengan istrimu ya Pak Wamen. Ya, itu paling penting Pak Wamen. Ada siapa lagi di sini, dimulai dari itu dulu kayaknya Pak Joko ya. Dan banyak kritik sebenarnya pada pemerintah kita adalah kita ini negeri autopilot. Sering dengar itu? Ya kan? Ya. Saya rasa itu Bapak harus hati-hati dengan kritikan itu Pak. Karena ada seruan rasanya negeri ini, apakah ada keinginan negeri ini dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang pilot? Silakan dijawab sendiri di 2014. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di curang ini, nggak boleh jawab. Marley Cafe, Gedung Energi SCBD. Kita akan jumpa lagi Rabu depan. Dan terima kasih luar biasa pada Anda semua pendengar Smart FM 95,9. Salam hangat, selamat malam untuk Anda di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Horas Medan. Selamat malam, saya Rosiana Silalahi.